Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral kembali ya Habib Bahar bin Smith komentar lagi masalah nasab ya. Ini yang terbaru, nanti mohon disimak ya. Kata Habib Bahar ya seperti ini. Saya juga kayak ketawa sih ngedengarnya, maksudnya lucu ya ibu-ibu. Nanti disimak ya sampai akhir. Dan nanti ada Gus Abbas yang mana mengecam ya oknum yang membuat makam palsu ya. Mohon disimak sampai akhir dan jangan lupa di like dan di subscribe supaya channel ini semangat lagi. Oke, kita ke videonya ya. Habib, satu Kiai Imad lebih mulia dari seluruh Habib di Indonesia. Anak-anak yang paling kecil yang nggak punya dosa lebih mulia daripada sorban yang dipakai oleh Imad. Bukan karena sorbannya. Sorban itu menjadi hina karena dipakai oleh kepala yang hina. Siapa itu kepalanya Imad? Bukan sorbannya yang hina, tapi kepalanya itu yang hina, sehingga sorban itu menjadi hina. Makanya sering bilang kera-kera bersorban. Sorban itu tergantung siapa pemakainya. Bib, belum pernah yang aku Habib ikut, belum pernah yang aku Habib ikut upacara 17 Agustusan. Bukan ngaku Habib nih. Ana Bahar bin Smith, Ana Habib, Ana Sayyid, Ana Syarif. Waktu 17 Agustus di lapas itu, Ana 17 Agustusan di lapas. Ada fotonya. Waktu Ana hormat bendera itu. Di lapas Gunung Sindur, Ana 17 Agustusan. Di lapas Pondok Rajek, Ana 17 Agustusan. Terus di Polda, Ana 17 Agustan, tapi nggak di luar, karena kalau Polda kan lingkupnya kecil. Tak, anak bebas penjara, dan selama anak di penjara itu semua anak pondok pesantren 17 Agustusan. Dan semua pondok-pondok Habib, semuanya pondok Dalwa, pondok Habib Taufik, semua 17 Agustusan. Cuma ente orang aja nggak mau cari tahu, coba ente cari tahu. Cuma ente orang yang hati-hatinya sudah buta, tertutup dan terprovokasi dengan orang-orang yang menganggap habaib itu inilah segala macam lah, PKI lah, ada yang bilang Yahudi lah, segala macam. Ya begitulah. Kemarin 17 Agustusan di Madura tahun kemarin. Ikut upacara 17 Agustus besok nggak, Habib? Wajib. Cie, cucu iblis sedang live. Cie, makasih udah dihina, Masya Allah. Makasih juga anak iblis sudah nonton live cucunya. Hai Bapak. Kuku be potong, iya mana potong. Beb, gimana ngadepin polemik nasab? Ana tetap santai. Ana santai. Kita orang para habaib tidak mau memaksa. Ya mau percaya silahkan, ya nggak percaya juga silahkan. Jangankan hanya masalah itu, masalah Tuhan aja. Ente mau percaya Allah silahkan, nggak silahkan. Ente percaya Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, berarti ya ente Islam. Yang di luar Muslim, mereka yang nggak percaya adanya Allah, atau Allah mereka, Tuhan mereka bukan Allah sebagaimana Tuhan kita orang Islam, atau Nabi mereka bukan Nabi Muhammad sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad, atau mereka kitabnya bukan Al-Quran sebagaimana kita yang Muslim bukan Quran. Mereka punya hak untuk mempercayai dan meyakini apapun, apalagi hanya urusan nasab, urusan habaib. Terserah ente mau yakin boleh, enggak juga boleh. Ente yakin dan percaya kita orang habaib nggak untung, ente nggak yakin kita orang nggak rugi. Patimura, Kapiten Patimura, ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi.
memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, dibunuh oleh penjajah, saudara, namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah, sehingga di setiap 2017 kalau tasih jadi ketua Ansor Pesantren niku beberapa orang mengabari bahwa ketua Ansor Pesantren harus sowan, disuruh sowan ke Habib Lutfi. Nah terus awal saya sowan 7 orang, diantaranya ada Kang Yudi, beberapa orang gitu kan, 7 orang itu. Di situ Habib Lutfi berbicara tentang makom, bahwa makom ini itu sebenarnya itu Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balawi bin Yahya gitu kan, bin Yahya gitu. Nah waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jenengan data dari mana? Data OTP ada enggak? Nah si Habib Lutfi itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah, saya ada silsilahnya. Nah jenengan mau bukti saya ambilkan di kansus, di ruang kansus. Oh nggih, kalau percaya Beb. Itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa panjenengan. Bahkan saya ditanya, bapakmu tahu? Tahu. Simbahmu tahu? Tahu. Buyutmu canggah? Ya enggak tahu. Nah itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami rumput, kita jaga. Oh nggih. Beliau bilang bahwa makam ini berusia 527 tahun waktu itu. Dan Gunung Slamet itu awalnya namanya Gunung Karo, lalu dirubah oleh beliau Syekh Tajuddin menurut Abdi itu menjadi Jabal Salamat. Merkane irat Jawa jadi Gunung Slamet. Seperti itu. Nah terus singkat cerita, setelah bicara tentang sejarah ini, masyarakat pesantren khususnya NU itu disuruh mengadakan haul setiap awal Maulid. Haul ini memang jauh sebelumnya niku Mbah Yai almarhum Mbah Sukri yo, Mas Adrim, itu sering haul di sini dulu, tapi sekitar 19 tahun yang lalu itu sudah, setelah beliau meninggal sudah nggak haul lagi. Nah ceritanya beliau itu pengen ngadaki haul lagi, tapi cuman bukan Maulana Maghribi, jadi Syekh Tajuddin itu. Oke. Nah ini berita ini kan saya bawa ke desa, saya rapat sama teman-teman, terus saya sowan ke Pak Yai Masus, Pak Yai Leman, itu kan ke Bulurah waktu itu, bahwa Habib Lutfi mau mengadakan hall di sini. Nah alhasil para pemerintah ini keantar ke dalamnya Habib Lutfi. Cuma waktu itu Habib Lutfi masih di Istana Merdeka, masih acara wungon 17-an, hari nggak ketemu. Nah selebihnya para kiai dan pemerintah desa itu ke sana sendiri, wirawiri, yang hasilnya menghasilkan sekitar Maulid akhir untuk hallnya. Tapi beda dengan yang zaman saya awal Maulid. Ini akhir Maulid. Nah persoalan Borekso, dulu Borekso ini ada bangunan tertutup seperti ini ya, Mbak ya. Ada bangunannya. Disinyalir untuk kegiatan kemusyrikan. Banyak lah itu rumor di luar banyak. Habib Lutfi ke saya itu bilangnya dibongkar bangunannya, dibikin tiang 4 terbuka, tertutup, dikasih atap saja. Tapi ketika setelah saya sudah nggak ikut ambil soal makom, terus pengurus yang sekarang ini sering wirawiri ke sana, ternyata dibongkar sama ikunya Tenger ya. Yang bagi tengok. Di batu nisannya itu dibongkar, dirasakan. Kan menuai kontroversi kan di masyarakat pesantren, khususnya kaum atau kelompok-kelompok spiritual. Nek yang bagi sanjang kejawen. Dan saya pada malam apa itu saya dipanggil oleh kelompok kejawen, ada 7 orang. Itu kelompok istilahnya ubah-ubah semua itu. Pria masa jangan tanggung jawab, jangan sing marahi ini. Aduh, yo oke maklum lah, mungkin nggak tahu kronologi bahwa sekarang pindah ke pengurus sih.
Nah akhirnya kulo sanjang ke Habib Mudor sampai bertemulah Habib Mudor di rumahnya Bapak Lurah Rohim. Itu sudah ganti lurah, ganti kepala desa, sama kelompok-kelompok spiritual ini. Di situ teman-teman dari kelompok kejawen ini menyampaikan keberatannya atas dibongkarnya Mbah Bawrekso ini. Kalau menurut Habib Lutfi, Bawrekso ini bukan makom Bawrekso, karena makom Bawrekso itu ada di Jakarta. Dia dari kerajaan Mataram atau apa. Menghilangkan cuman pemahaman masalah pesantren bukan Bawrekso yang dari Mataram itu. Bawrekso dalam artian sing kersa desa pesantren biyen iki. Logikanya teman-teman spiritual kejawen itu nggak mungkin bangsa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini kesini tanpa ada sing nompo gitu. Otomatis yang terima kan pasti yang punya wilayah. Nek yang beri bilang sing Bawrekso, sing Rekso daerah niki. Lah kok malah nenek moyang kami mau dihilangkan. Bahkan jauh sebelum viral Kiai Imad, kelompok-kelompok kejawen ini sudah berani bilang ke Habib Mudor waktu itu, mau dikoreksi kalau tidak salah. Kalau begini berarti jangan mau Arab mau menjajah Jawa. Iya. Waktu itu sudah seperti itu. Iya. Itu ada teman-teman tadi yang ada di sini. Fakta. Jadi begini, ya, para kaum muslimin seluruhnya, khususnya kaum Nahdiyin dan rakyat Indonesia semuanya. Malam hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya ada satu pembelokan sejarah dan pemalsuan daripada beberapa makam yang sudah diyakini oleh para anak cucunya sebagai leluhurnya, dan juga ada beberapa makam yang dibangun secara palsu, sejarah dibelokkan. Itu adalah satu hal yang bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Salah satunya adalah ini, Maulana Maghribi ini, saya pernah ngobrol dengan Kiai Maksus bahwa ini adalah napak tilas. Itu tidak ada makomnya. Tiba-tiba ada oknum habaib yang ingin memakomkan napak tilas ini, tempat ini, seolah-olah di dalamnya ada jasadnya, yaitu jasadnya adalah katanya itu adalah Al-Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, Marga bin Yahya. Itu sama pengurus dan termasuk Ki Maksusnya menolak bahwa ini tidak ada kuburannya. Apalagi yang namanya Tajuddin bin Yahya Al-Alawi ini tidak dikenal oleh masyarakat, tidak ada sejarahnya. Tapi alhamdulillah ini dari Banser kita, dari Ansor, ini saya yakin nih pahlawan. Amin. Pahlawan bangsa ini, minimal pahlawan leluhur yang ada di Pemalang. Mudah-mudahan menginspirasikan kepada seluruh Ansor dan Banser, amin, seluruh Indonesia bisa seperti beliau. Beliau punya keberanian sangat luar biasa. Nah ini beliau bertanya langsung, panjenengan datanya mana? Panjenengan sejarahnya dari mana? Karena nama itu sangat baru ya, sama sekali tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang ada di sini. Itu makanya. Tapi beliau menjawabnya bukan menjawab data, tapi menjawabnya seolah-olah semacam akan membalikkan. Sampean bin siapa ya, sebetulnya itu nggak perlu itu sih, sebetulnya nggak perlu. Yang penting adalah ini sejarahnya dari mana. Kenapa? Karena kalau di sini itu ada makamnya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, ini harus ada datanya. Nah sekarang data yang ada di Pemalang tidak ada, masyarakat nggak ada yang tahu. Kemudian juga dari sesepuh-sesepuh juga tidak ada yang tahu. Yang jaganya di sini juga nggak ada yang tahu. Nah ini gimana? Terlalu dipaksakan. Begitu ditanya jawabnya bahwasanya beliau sudah diakui oleh UNESCO. Itu sebetulnya nggak penting seperti itu. Masalahnya Pak, secara fakta bahwa masyarakat dan sesepuh ulama setempat tidak mengenal itu yang namanya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Jadi bukan berarti kita benci sama Habibnya, tetapi apa? Ini kebohongan. Ini tidak boleh dibiarkan.
Ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya memberikan penghargaannya sebesar-besarnya kepada usahanya panjenengan ini. Ini saya anggap banser yang berani. Luar biasa. Ini banser yang betul-betul layak menjadi laskar sabilillah, menuju jalan Allah. Mudah-mudahan saya harapkan kepada panjenengan jangan takut membela leluhur. Jadi jangan takut. Harapan kami biarlah kembali seperti dulu, jadi Maulana Maghribi. Kontroversinya sebatas itu petilasan, itu jasad. Dari saya kecil itu kontroversinya, jasad, enggak, itu petilasan, hanya itu. Ya, dan itu nggak jadi masalah. Nah kemudian akhirnya ketika framing ada seperti itu, nanti framingnya kurang bagus. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia tanggapan dari Habib Bahar bin Smith ya, yang mana beliau menyatakan bahwa ya beliau juga ikut upacara 17 Agustus ya. Dan tadi beliau juga ditanya tentang masalah nasab ya. Jadi para habaib tidak memperdulikan itu, nanggapinya ya santai aja ya, intinya seperti itu. Dan tadi pun disebut ada yang komen beliau itu cucu iblis ya, Masya Allah ya. Terus ya Habib Bahar katanya ya komen ya makasih udah ngehina, terus makasih juga udah nonton anaknya iblis kayak gitu. Astagfirullah. Ya jadinya dibawa happy aja ya. Nah, jadi nggak terlalu diinin masalah ini nasab ya. Mau percaya silakan, mau enggak ya silakan. Dan tadi ada ini juga Gus Abbas, yang mana beliau lagi ituin makam-makam palsu ya, intinya menginikan sejarah lagi, meluruskan sejarah ya, seperti itu ya. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.